Hari ini kita temanya adalah Holy Wings. Ya, sayap suci, sayap kudus. Bukti Indonesia masih tolol. Ya. Holy Wings ini adalah bukti bahwa Indonesia masih tolol ya. Ini namanya orang kere goblok tolol bebal, saudara. Ya, saudara tahu ini orang kere goblok bebal. Saudara, suatu ketika ya ada orang datang sama saya dulu. Ya bilang, Pak, kasihan Pak, anak saya putus sekolah karena nggak ada uang buat bayar sekolah. Loh, kenapa? Kamu sekarang gimana? Iya, dulu saya manajer di sebuah perusahaan, Pak. Saya kemudian dipecat. Loh, kenapa dipecat? Iya, Pak, karena perusahaan tersebut ya bisnisnya adalah miras, minuman keras. Loh, emang kenapa kalau minuman keras? Ya Pak, itu tidak sesuai dengan iman saya. Iman kamu apa? Ya saya kan orang Kristen Pak. Loh memang kenapa kalau kamu Kristen jualan minuman keras? Ya kan itu berdosa. Siapa bilang dosa? Tak kejar sama saya, saudara. Anak ketemu saya tak kejar. Siapa bilang dosa? Oh, kamu emang maksa dia minum? Kamu kasih racun dalamnya? Iya Pak, tapi kan mereka mabuk Pak, gara-gara minuman yang saya jual. Oh, terus jadi kamu sekarang nggak punya kerjaan gara-gara kamu dulu jualan minuman keras, sekarang kamu nggak mau ya. Terus kamu sekarang kenapa kamu nggak ngelamar-ngelamar kerjaan? Sudah Pak, ngelamar-ngelamar kerjaan. Oh, terus kenapa nggak kerja? Iya Pak, saya sudah keterima Pak, satu Pak di sebuah perusahaan. Apa itu? Ya di sebuah perusahaan entertain Pak. Lah terus kenapa kamu nggak mau? Iya Pak, istri saya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya kalau perusahaan entertain itu kan selalu nggak jauh-jauh dari dunia malam. Loh, terus gimana anak kamu nanti? Iya anak saya ya udah Pak, kita beriman. Nah kalau kamu beriman sama Tuhan, kamu jangan minta sama saya. Nangkep nggak saudara? Ya. Kalau saudara sudah sepakat untuk minta sama Tuhan, karena Anda punya iman, Anda tidak mau kerja minuman keras. Oh saya bukan berarti bahwa saya, oh Anda minuman keras boleh. Oh enggak ya, enggak ya. Tapi ini real, ini terjadi kisah nyata ya. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak mendukung Anda. Saya bisa minum, tapi saya tidak suka minum ya. Minum-minuman alkohol itu ya. Saya kalau minum Cordial dulu tuh 4 botol, saya kalau lagi entertain orang 4 botol itu kita bisa 7 botol, yang 4 botol saya yang minum, saudara. Ya pulangnya yang ngambang ya, tapi bisa pulang gitu ya, ngambang tapi pulangnya, tapi bisa pulang ya. Dan saya kalau mabuk nggak rese ya, saya mabuknya itu lucu, biasa aja, cuma bercanda-bercanda begitu, tapi saya sadar tahu batas-batasnya. Tetapi saya tidak menganjurkan orang untuk mabuk, karena Alkitab berkata jangan mabuk ya, jangan jadi pemabuk. Alkitab berkata nggak boleh jadi pemabuk. Tetapi apakah Anda nggak boleh jualan minuman keras? Ya boleh. Siapa bilang nggak boleh? Anda jualan obat boleh nggak? Jualan obat batuk? Boleh kan? Tapi kalau orang itu minum misalnya nih, orang minum obat batuk itu, minum terus 3 botol diminum sendirian. Salah Anda atau salah yang minum? Salah yang minum. Tapi kan saya berdoa supaya saya jadi market leader, supaya semua orang minumnya iya. Tetapi kamu berdoa supaya kamu jualan minuman keras kan, supaya laku barangmu kan. Tetapi sebenarnya minuman keras yang kamu jual, kamu kan tidak suruh orang untuk sekali minum 5 botol kan. Malah di botolnya ada tulisannya, jangan lebih dari 1 seloki sehari. Ya kan, karena iya benar ya, kalau Anda minum anggur merah, 1 seloki sehari Anda sehat loh. Anda minum anggur merah, 1 seloki sehari, 1 seloki itu kurang lebih 100 cc. Bukan 250 cc ya, 100 cc. Anda sehat. Tiap malam Anda yang kena sakit pencernaan, yang gampang kena mak, ya, Anda yang insomnia, ya, Anda minum 100 cc
100 cc ya, bukan 1 gelas, 100 cc artinya sepertiga gelas. Sepertiga gelas Anda minum sehari. Itu Anda sehat. Ya. Beneran ya, itu beneran. Ya. Nah, saudara, di Alkitab juga ditulis ya, tambahkan sedikit anggur dalam minumanmu. Karena kamu ada sakit pencernaan. Ya kan? Si Timotius, Paulus ngajari Timotius. Apakah Paulus ngajari Timotius buat bermabuk-mabukan? Oh enggak ya. Anda di dalam era perjanjian baru, orang Kristen dilarang bermabuk-mabukan. Ada ayatnya ya. Ya, jangan bermabuk-mabukan, jangan pesta pora. Termasuk bergaya hidup mewah. Selain mabuk-mabukan, hidup mewah. Jadi kayak Gilbert itu nggak masuk surga, saudara. Karena dia bergaya hidup mewah. Orang yang bergaya hidup mewah itu tidak masuk surga ya. Orang kikir pelit yang tidak suka diakonia, orang kikir pelit itu bukan orang yang nggak suka bayar-bayarin, bukan ya. Kalau yang Tony Daud itu kikir pelit itu yang suka bayar-bayarin, suka traktir-traktir itu loh. Tetapi orang kikir pelit itu orang yang tidak mau berdiakonia yang dimaksud itu. Konteksnya adalah diakonia. Ya. Dan pemabuk itu adalah orang yang mabuk-mabukan sampai terlena dia. Nah, itu nggak masuk kerajaan surga. Ya. Jadi Anda jangan mau di-framing sama orang Islam dengan dustanya orang. Orang Islam itu memang suka berdosa, kayak Muhammad, kayak Allahnya sama. Tapi saya mau tekankan ya, teman saya ini, saya nggak tolong saudara. Kenapa? Dia ada kerjaan yang bagus, dia sengaja keluar karena takut dosa. Gara-gara jualan minuman keras. Seharusnya dia dapat kerjaan dulu baru dia pindah. Bukannya dia langsung keluar. Sudah dia keluar, lalu ada tawaran kerjaan. Dia itu kerjaan di entertain. Dan dia nggak mau. Karena takut dosa. Nah, terus saya bilang, kalau begitu kamu minta sama Tuhan. Uangnya jangan sama saya. Itu kan kamu yang reka-reka, kamu sendiri yang cari masalah. Iya, tapi kan karena Tuhan. Iya. Kamu salahkan Tuhan saja. Jangan ganggu orang lain. Nangkep nggak? Ya. Nah, ini sama nih ceritanya Holy Wings ini. Ya. Saudara tahu, saya dari kemarin diem saja ya masalah Holy Wings ini nggak banyak komentar ya sekali dua kali, tapi saya kasih tahu Anda ya. Holy Wings ini ada sebuah yang namanya Holy Wings ya, ada sebuah diskotik ya, diskotik atau tempat hiburan namanya Holy Wings. Dia punya 12 cabang di seluruh Indonesia. Ya. Saya tunjukkan ya, ini ceritanya Holy Wings. Apa itu Holy Wings? Ya. Holy Wings ini adalah sebuah tempat kafe ya. Wah, Pak Paul ini mendukung kafe. Oh enggak, bukan ya. Saya nggak ada urusannya. Ya, itu nggak ada urusannya. Tetapi saya kasih tahu Anda, Holy Wings ini punya 3.000 karyawan, saudara. 12 gerai, ada 3.000 karyawannya. Anda bayangkan ya, betapa besar jaringan perusahaan ini. Lalu suatu ketika Holy Wings ini dia bikin promo ya, bahwa semua orang yang namanya Muhammad dan yang namanya Maria ya akan mendapat diskon ya kalau datang ke sana. Ya. Promo Muhammad dan Maria. Lalu gara-gara promo Muhammad dan Maria ini kemudian diprotes sana sini, buntutnya apa? Ditutup seluruh izin gerainya, seluruhnya, saudara, dicabut. Saudara tahu masalahnya di mana dan apa hukumannya apa dan apakah masalah yang lebih besar? Nah, saudara, kita balik lagi ke Holy Wing ya. Ternyata bukan 12 gerai, 40 gerai, sorry ya. 40 gerai ya. Nah, Holy Wings ini ternyata bukan hanya kafe tetapi juga sebuah kayak sport hall gitu ya. Macam-macam ya. Jadi nah, saudara, gara-gara nama Muhammad dan Maria di Holy Wings ya untuk promosi lalu dianggap menista agama. Saya sendiri bingung ya, menista agamanya di mana ya?
Di manakah penistaan agama Holy Wings? Apakah karena dia semua yang namanya Muhammad dan Maria itu dapat minuman gratis atau apa? Ya, gratis minuman ya kan? Apa atau karena memang orang Islam malu dengan nama Muhammad? Karena Muhammad cabulnya minta ampun kan? Udah cabul, ya kan? Tapi Muhammad tuh nggak suka minuman-minuman keras. Oh iya mungkin karena itu. Karena Muhammad itu tidak suka dengan minum-minuman keras. Tetapi setahu saya surganya Muhammad itu penuh dengan minuman keras, saudara. Jadi sebenarnya Holy Wing ini sedang mempromosikan surganya Islam. Lalu penistaannya di mana? Saya nggak habis pikir. Kalian ini memang bangsat orang-orang Islam ini ya. Anjing semua ini. Kalian promosi surganya penuh dengan kemer, penuh dengan anggur, penuh dengan minuman keras. Lalu ketika dipromosikan di dunia, Anda nggak terima. Nah, promosi surganya Islam. Padahal saudara tahu, ya. Nah, ini saya tampilkan ya. Orang Islamnya yang kejang-kejang, salah satu yang kejang-kejang adalah orang yang mempromosikan surga Islam di Trans 7 dulu ya. Saya nggak ngerti maunya kalian apa ya, dipromosikan nggak boleh. Ya, apakah karena si pemiliknya Holy Wings ini bukan ustadz sehingga nggak boleh? Ya, ikut mempromosikan. Ya, ini sekarang saya tunjukkan ya. Saudara ingat orang ini, saudara? Ini orang yang khotbah lagi ya, khotbah pengajian ibu-ibu di Trans 7 ya, bahwa apa saudara, ibu-ibu kesibukan para wanita, para lelaki Islam, ngehe Pak Ustadz, apa? Ngehe, ngehe itu apa? Ngehe itu oot, oot itu apa? Gubrak-gubrak olala bebe. Wah itu heboh ya. Apa kesibukan lelaki muslim di sorga? Ngehe. Iya kan orang ini kan, ingat nggak? Namanya Ustadz Syam. Ya, 12 gerai di segel Satpol PP yang di Jakarta ya saudara ya. Ada 3.000 orang. Ya resmi dicabut izinnya. Lalu 2.850 karyawan muslimnya juga ikut dipecat saudara. Ya. Oh, jangan khawatir katanya Ustadz. Ya. 12 gerai Holy Wing disegel. Nasib karyawan justru membaik. Gundulmu peyang, kamu membaik, kamu lagi naik pesawat jet pribadi, bangsat juga nih Ustadz satu. Anjing juga kalau saya sebelahnya saya pentung pakai gada besi, saudara, pakai shockbreaker, tak pentung, saudara. Kalau saya sebelahnya dia ngomong gitu, tak pentung pakai shockbreaker, saudara. Anjir, kamu ngomong pakai pesawat jet pribadi, kamu coba ketemu sama karyawannya Holy Wings-nya yang Islam-Islam ini. Itu kan jemaatnya kamu juga. Kamu kasih makan enggak? Enggak kan? Bangsat juga ya ini orang ya. Ini ustadz-ustadz memang bangsat semua, ini bajingan semua ya. Kalau nggak dibilangin begini, kalian kan nggak nyadar. Ini ustadz-ustadznya memang bangsat. Bisa ngomong begitu aja kan. Ngomong doang. Nanti karyawannya membaik. Kayaknya persis kayak Gilbert ya omongannya ya. Persis kayak Gilbert. Model-model omongannya, imani saja. Ya itu tadi kayak teman saya tadi. Kenapa kamu keluar? Karena kerjanya miras, saya tidak mau. Kenapa kamu tidak cari kerjaan lain dulu, baru keluar? Nanti berdosa. Sekarang anak kamu keleleran, yang dosa siapa? Kamu salahkan Tuhan saja. Kamu jangan minta. Nggak tahu sih, saudara. Tega saya, saudara. Tega, kamu goblok kok. Ya, ada orang kerjanya di panti pijat.
Ya, kerjanya di satpam, di sampai panti pijat. Saya nggak mau keluar karena berdosa. Nah, kamu cari kerjaan dulu, terus keluar. Ya, jangan dibalik terus kamu maunya keluar lalu kamu nyusahin orang begitu. Kamu dapatnya itu, ya kamu salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dapat kerjanya di sini? Kalau memang Tuhan tidak berkenan sama saya kerja di sini, kasih kerjaan saya yang lain, Tuhan yang baik. Sambil Anda cari usaha, ngelamar kerjaan yang benar. Jangan kayak si Ustadz ini, tolol goblok. Dia mah naik pesawat jet pribadi, saudara. Lalu umatnya yang dipecat itu, yang 2.850 yang Islam itu bagaimana? Tolol kan? Cuman gara-gara dia sendiri mempromosikan. Saya masih ingat dia mempromosikan. Ibu-ibu, kesibukan lelaki Islam di surga apa? Ngehe, Pak Ustadz, ngehe. Dia yang promosikan. Lah sekarang coba Alexis ya bikin promo semua yang namanya Muhammad gratis ngehe malam. Wah heboh saudara, semua yang namanya Muhammad gratis ngehe, dapat voucher ngehe semalam. Dia nabinya memang begitu kok, surganya memang begitu kok tidak terima. Tolol apa ya ini orang ya? MU ini tololnya minta ampun, saya juga kadang ngerti ya sama pikirannya kalian orang Islam. Tolol, munafik, geblek, compong. Sweden. Iya Sweden, 3.000 orang dipecat gara-gara Muhammad. Kan Muhammad ini memang bikin susah, bangsa juga sih Muhammad ini ya. Bikin susah dunia ya. Muhammad ini memang bikin susah dunia ya. Lahirnya saja bikin ibunya mati. Iya kan? Lahirnya saja bikin ibunya mati, saudara. Ya. Tadinya sudah benar kawin sama tante-tante, begitu si tantenya mati, dia bikin susah orang lain. Iya kan? Bikin susah orang Quraisy, bikin susah anak buahnya, ngerampok sana sini kan. Sudah mati saja, Muhammad lahirnya bikin ibunya mati. Muhammad sudah mati saja masih bikin susah orang lain, coba. Memang bangsat juga ini orang satu, si Muhammad ini ya. Sekarang anak buahnya mempromosikan bahwa laki-laki di surga nanti kerjanya ngehe sama minum kamer. Nah sekarang diajarin, dipromosikan, dibantu dipromosikan. Nggak terima. Saya nggak ngerti kamu cara berpikirnya gimana, Slim. Ibu-ibu, di surga lelaki Islam itu kesibukannya apa? Ngehe, Pak Ustadz, ngehe. Aduh, masih nggak terima. Bingung saya. Bingung ya. Aduh, bingung ya. Udah gitu karyawannya Holy Wing masih, yo kita kan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah goblok lagi, karyawannya lebih goblok lagi. Kalau saya jadi karyawan tak tinggal Islam. Tak pisu-pisui orang ini Ustadz Islam ya, Muhammad tak pisu-pisui. Swedan ini Muhammad, kayak anjing ini Muhammad ini. Udah mati saja masih bikin susah saya. Jangan salahkan orang yang promosiin. Lah memang kenapa kalau dipromosiin? Coba kalau di Eropa nggak ada masalah. Di Indonesia jadi masalah, saudara. Karena di Indonesia jadi masalah. Ibu-ibu, kesibukannya lelaki Islam apa di surga? Ngehe. Bingung saya, saudara. Saya masih ingat orang ini loh, ngomong itu ya. Aduh, ya saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti apa yang Anda pikirkan. Padahal itu tertulis ya saudara. Bahwa nanti di surganya kalian ada sungai minuman keras itu loh. Sungai miras itu ya. Dan sungai mirasnya ini ada, kalau Anda lihat ya sumbernya, nah dari ke sumbernya, itu ada namanya Muhammad di situ. Saudara lari, kalau nanti saudara masuk surganya Islam, ya nanti kan di situ ada sungai, sungai miras itu, sungai kemir itu kan.
Terus nanti Anda lari ke hulunya sana, ya, ke apa namanya ke 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 sumbernya sungai itu nanti ada gentong besar sekali, ya, gentong sumber miras itu ada tulisannya Muhammad SAW, saudaraku. Muhammad Xiao, ya, itu saudaranya sama Felix Xiao itu. Ada Muhammad Xiao itu, saudara. Lalu ditutup, saudara, Holy Wing gara-gara promosiin. Kalau saya jadi yang punya Holy Wing, saya nggak akan minta maaf. Itu minta maaf kemarin, ya. Saya kan bilang, saudara-saudara, saya ini cuma mempromosikan surganya Islam, saudara. Kenapa saya harus dihukum? Saya kan bilang begitu, saudara. Ibu-ibu, kesibukan lelaki muslim apa di surga? Ngehe. Itu kenyataan itu, saudara. Anda masih nggak terima, ya itu loh. Compong wong Islam iki pancen compong edan, asu edan. Kan bingung, saudara. Ini Holy Wing, Holy Wing. 2-3 ribu karyawan, ya. Coba, ya. Ya, di zaman Anies, ya, ya, ratusan ribu orang miskin bertambah di DKI. Zamannya Anies, saudara. Jumlah warga miskin DKI naik jadi 501.000 per Maret. Ya, BPS ini, ya, mencatat jumlah penduduk miskin di ibu kota menjadi 501.000 orang per Maret, bertambah 5.100 orang dibanding dengan jumlah penduduk miskin September 2020. Ya, ini zamannya Ahok, ya, naik nambah. Jadi orang miskin sejak zamannya Anies ini tambah banyak di Jakarta, saudara. Saudara lihat, ini tahun 2021, ya, Maret 2021, penduduk miskin itu bertambah 5.000 orang. Maka, saudara, bulan Juni 2022 bertambah lagi 3.000 orang lagi, saudara. Karyawannya Holy Wings itu tadi. Zamannya Anies, saudara. Nambah 5.000 saja orang sudah mumet. Kita cuma kasih makan 1.500 per hari, saudara. Itu masih 30%-nya. Saudara-saudara, apa kesibukan lelaki muslim di surga? Sama-sama tulis tuh, diketik. Ngehe. Bingung, ya. Dipromosiin, malah 3.000 orang jadi orang miskin lagi. Tiga 3.000 orang jadi miskin lagi gara-gara Holy Wing ini, saudara. Gara-gara Muhammad. Gara-gara Muhammad. Aduh, Muhammad. Bingung, saudara. Terus gini, siapa yang mau nanggung ini? Tadi ustadznya yang promosi ngehe malah tenang-tenang saja, malah kata itu tambah baik hidupnya, tambah baik gundulmu ngehe. Harusnya Alexis bikin, ya. Semua yang namanya Muhammad ngehe gratis di Alexis. Saya jamin itu seluruh Indonesia langsung berlomba-lomba pakai nama Muhammad itu, saudara.
Begitu lahir, oh iya langsung pada ganti nama, karena ganti nama Muhammad. Daripada membayar 3 juta semalam, mendingan gratisan ganti nama Muhammad, tiap hari tidurnya di Alexis. Aduh, saudara, ini mau cerdas sedikit gitu loh. Ya, penistaannya di mana, saudara? Oh, itu cuma nama. Harusnya kan malah berterima kasih kan. Holy Wing-nya juga harusnya juga tambah bagi Anda yang beragama Islam, ya, gratis. Nah, bisa begitu ya, rugi lah. Kan maksudnya kan mau begitu kan Holy Wings-nya kan. Bagi Anda yang beragama Islam, gratis masuknya. Tapi kan kebanyakan, ya udahlah yang Islam, yang kayak Muhammad lah, 10% dari orang Islam kan bernama Muhammad. Kan begitu kan. Nah itu tolol ya. 3.000 orang jadi korban. Kepikir nggak itu mesti ngapain 3.000 orang itu? Sudah nambah 5.000 orang miskin, nambah 3.000 itu banyak saudara ngasih makan 3.000 orang. Kalau mereka terus nggak ada kerjaan, mereka mesti ngapain? Jadi kriminal saudara. Apalagi mereka sudah bekerja lama kan? Mereka kerja sudah lama. Ini kan bukan gerai baru nih Holy Wings ini kan? Yang 12 yang di Jakarta ini kan gerai lama semua, bukan yang di Bali loh, bukan loh. Ini yang di Jakarta loh, gerai baru loh. Bukannya nambah kriminal lagi itu nanti di Jakarta. Nambah kriminal lagi, saudara. Nah, ya sebelum masuk ke Pak Andi USA. Sama-sama ya. Saudara-saudara, apa kesibukan lelaki muslim di surga? Tulis ketik sama-sama itu di YouTube ya. Iya, saya kira kalau Indonesia mulai makan babi pinter ya, kayak Cina ya. RRC ya. Memang terbukti, Pak. Saya sudah riset, Pak. Ya, ini belum saya kirim ke jurnal saja. Negara di dunia yang tidak makan babi pasti perang terus dan umurnya pendek, Pak. Kecuali Israel. Karena Israel bangsa pilihan, itu jangan ditanya ya. Itu bangsa istimewa, itu nggak perlu makan babi, umurnya panjang dan menang perang terus, ya, dan pinter-pinter. Tapi di luar bangsa Israel, negara bangsa yang tidak makan babi pasti tolol, umurnya pendek, dan perang terus. Di sana anak perempuan anak-anak kecil itu dibully, di itu tadi di abuse, ya, anak perempuan kecil-kecil itu di abuse. Perempuan itu nggak ada harganya karena nggak makan babi. Memang begitu Pak kenyataannya Pak. Jadi saran buat Indonesia mulailah. Kemarin Putin sampai ketawa terbahak-bahak ya. Itu ada Menteri Perdagangannya bikin program perencanaan mau ekspor babi ke Indonesia. Itu Putin sampai saya ketawa terbahak-bahak itu ya. Itu beneran ya. Putin tertawa terbahak-bahak gara-gara Menteri Perdagangannya mau ekspor babi ke Indonesia. Kenyataan ini Jokowi sekarang lagi ke Rusia, lagi mau impor babi dari Rusia. Ini ya. Asal waktu motong kan Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Gus. Itu yang penting baca ya Pak. Yang penting baca. Iya kan tiap kan bis tamri gitu ya. Itu kan mereka kan ngolok-ngolok kita katanya Tuhannya Kristen 3 katanya. Allah Putra Bapa Roh Kudus kan. Mereka Allahnya juga 3, Allahnya mereka 3. Bismi Allah, Bismi Rahman, Bismi Rahim. 3 Allahnya mereka. Tanyain siapa itu Rahman Rahim itu. Gak bisa jawab mereka. Anyway, kalau dipotong Rahman itu tetangga saya, Pak. Rahman tetangga saya, Rahim itu dulu saya, Pak. Mereka. Enggak, satu lagi, Pak. Satu lagi. Ini kesempatan besar buat yang namanya Hotman Paris. Dia kan salah satu biggest pemegang investor saham. kan. Iya, pemegang saham. Nah, dia ini buka suara, ungkit sekali urusan Pak Kece. Nggak ada nyalinya, Pak. Hotman Paris nggak punya kalau nyali, dia berani, Pak. Kalau dia punya titik. Nggak punya, Pak. Itu kalau sama perempuan rumahnya pakai jari tengah dia, Pak. Sekarang dia pakai kesempatan ini, ungkit urusan si Ahok, si Saifuddin, si Pak Kece. Itu buka semua. Nah, sekarang Muhammad aja katanya
nama Muhammad aja mereka udah ribut buyang kerok. Nah kalau ada orang yang ngomong salib itu isinya jin itu, how you gonna justify that? Iya kan? Jadi ini kalau Hotman Paris, saya kasih tahu kalau kamu dengar, kamu punya titik. This is your chance. Kamu kesempatan. Kamu sebagai seorang Kristen, aku ya Kristen Batak. This is the chance for you to show, beritakan kebenaran. Ya, soalnya ini kan one of the biggest investor di Holy Wing. Ya itu aja Pak. Thank you. Kasian banget Pak. Kasian Langsung banget. diputus gitu aja, kasihan banget Pak. Nah dari sini Pak kita bisa melihat Pak Gubernur yang tercinta kita ini lebih peduli kepada rakyat atau peduli kepada dirinya sendiri Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Oh, gubernur yang kamu cintai itu peduli kepada Allah. Bismillah, biskota, bisamri. Pak, benar Pak, hari ini Pak, saya sakit perut Pak, cuma dengerin dari Pak Paul aja Pak. Emang channel ini sangat memberkati luar biasa ya. Bikin orang jadi awet muda. Pak, saya mute lagi ya Pak ya, terima kasih Pak. Iya, daripada nanti tambah sakitnya kemana-mana. Ini saudara di layar Anda itu ya. Ya, Muhammad dikebiri saudara. Nah ini gimana coba? Perkosa 9 anak itu ajarannya siapa coba? Acaranya Muhammad ini kan dikebiri. Acaranya Muhammad dikebiri. Iya kan? Iya kan? Muhammad coba aja. Semua apa coba? Ya kan? Perkosa 9 anak, Muhammad dikebiri. Acaranya Muhammad kan? Terus Anda nggak mau ngakuin begitu. Bahwa di surga itu banyak kemer merek Muhammad. Ya, coba deh kalau nggak percaya potong titik saya. Anda coba nih kalau masuk surga, ya cek itu dia sumbernya itu mereknya Muhammad, saudara. Kemernya itu mereknya Muhammad, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Tahu nggak kemer Muhammad? Di atas itu udah saya lagi kencing, saudara. Saya lagi kencing. Aduh, saudara 3.000 orang. Nah, jadi bagaimana seharusnya ya? Apakah Holy Wing salah? Enggak. Saya berkata Holy Wing sama sekali enggak salah. Ya. Itu adalah kebebasan kreativitas berpikir. Walaupun itu marketing kacangan, saudara. Itu ilmunya zaman saya marketing itu Holy Wing enggak ada apa-apanya nih berarti, saudara. Ya ilmu marketingnya dia itu enggak ada apa-apanya. Ya. Nyatanya yang namanya itu kan nggak akan menarik. Itu sudah pernah dicoba ya. Itu sudah pernah dicoba di Amerika kasusnya itu ya. Dulu kasusnya apa ya? Pakai nama apa? Nggak menarik saudara. Kalau Anda buka warteg ya, terus Anda tulis yang namanya Agus makan siang gratis. Nah, itu menarik. Karena kelasnya warteg. Tapi kalau Anda tulis yang namanya Muhammad, kasih minuman gratis, itu nggak menarik, saudara. Nggak menarik. Itu memang bunuh diri si Holy Wing itu. Malah orang-orangnya kan jadi males masuk. Tetapi kalau sampai dibubarkan, wah itu goblok yang bubari, saudara. Harusnya, ya sudah itu saja. Jangan meremen kemana-mana. Kalau memang kamu nggak suka, siapa nih? Ya kan, manajernya. Ya itu saja yang dikenain pidana. Bukan ditutup lalu 3.000 orang jadi korban, kan tolol, kan goblok ini kan orang Islam ini, bangsat juga kamu ini kan orang-orang Islam di Indonesia ini kan. Bangsat juga, termasuk Jokowinya juga. Kalau Jokowi yang lihat begini, ini kan 3.000 orang ini kan. Lalu orang ini, Jokowi masa bodoh dengan 3.000 orang, ini jiwa ini manusia loh, bukan binatang loh. Ya kan? Kan tolol kan, 3.000 ini ya. 3.000 itu kepala keluarga, Pak Paul. Iya. Anak bininya. Oh iya itu, kali 3 saja, kali 4. 12.000 orang, Pak. Nggak makan itu, Pak. Yang 1.000 itu orang lama yang sudah nggak mungkin cari kerjaan baru, Pak. Ya kan?
Dan Holy Wing nggak mungkin mau tanggung jawab, Pak. Suruh bayar pesangon 3.000 orang. Kalau saya mendingan kabur, Pak. Bukan salahnya saya kok mau nutup kok. Ya kan? Bener ya, ini Yanto ngomong ya. Menyedihkan sekali ya. Masih mau terus jadi Islam. Oh, kalau saya jadi 3.000 orang ini, ya. Aduh. Saya akan tak caci maki itu Muhammad itu. Ya, saya caci maki itu. Nah, ini ada yang ngomong nih. Kerja halal saja banyak, Anda aja yang repot. Emang kerja Holy Wing itu nggak halal? Goblok juga loh. Tolol nih orang Islam si Jaya-Jaya ini. Emang kerja di Holy Wing itu nggak halal? Ya, itu ada 5.000 orang, ya zamannya Anies. Mau kerja apa coba itu miskin begitu? Itu kerja halal tuh. Kerja apa? Yang 5.000 saja Anies masih belum bisa kasih kerjaan. Apalagi yang 3.000 ini tambahan lagi. Dasar goblok lu pengikut Muhammad. Ini ada yang ngomong nih. Syukurin tuh jadi pengangguran. Oh, saya sumpahin kamu jadi orang melarat kamu. Supaya kamu ngerasain ya. Rasanya yang 5.000 orang miskin di Jakarta itu dan 3.000 orang ya Holy Wing yang dipecat itu. Oh, saya sumpahin kamu ya. Semoga kamu tuh ngalamin juga tuh. Ya. Kamu lihat ya, yang saya ngomong itu nggak terjadi. Kalau kamu nanti sudah ngalamin, kamu datang sama saya, kamu email ke saya minta maaf, nanti saya cabut nanti. Kamu kan ngalamin nih ya. Kamu kan ngalami. Nggak main-main ya, kamu kan ngalami itu. Ya. Interupsi Kamu kan sebentar, ngalami. Pak. Iya, sebentar. Tadi passwordnya belum, Pak. Kesibukan lelaki di surga apa ya, Pak? Ngehe. Oh, ya udah. No, ganti lagi. Ngehe, oho. Anyway, enggak, Pak. Cuman saya ini untuk orang-orang Islam yang cerdas saja, yang dungu ya. Jangan dengerin. Seperti Bursa Efek Jakarta. Itu bisnis halal apa haram? Coba. Kalau menurut syariah kan nggak boleh ngambil ini. Itu kan judi. Iya. Bursa saham itu kan judi. Kamu jual murah, beli murah, jual mahal. Dan itu kertas lupain dijual loh, Pak. Iya, kan itu judi. Itu kertas loh, Pak. Apa bedanya sama kasino? Iya kan? Kita naruh black or white atau nomor atau blackjack. Apa bedanya bursa? Itu tutup aja bursa Jakarta. Iya kan? Jadi tapi nggak bisa disangkal, Pak. Kita orang Kristen juga banyak yang munafik. Ya kan saya teman-teman di gereja bilang, wah kalau ke Las Vegas nggak boleh gini judi. Las Vegas kan hiburan, gua main-main suka gua, kalau $20 ya berhenti udah just for fun. Katanya itu nggak boleh gini. Terus tak tanyain lagi, kalau gua menang loto, gua bangun gereja boleh nggak pakai duitnya loto? Wah nggak boleh, menang loto katanya duit haram. Gila ya, udah gua nggak bangun gereja, gua bilang. Ya kan, jadi orang-orang yang keagamaan yang dungu ini gebleknya bukan main. Jadi ya kalau mau ya bursa Jakarta itu tutup aja. Itu kan tempat perjudian terbesar tuh. Berapa triliun tukar tangan tiap hari. Iya kan? Ya itu aja Pak Ako. Bener ya. Bener loh itu tentang munafik juga ya orang ya. Nah itulah ya, makanya Indonesia ini bodoh dan tolol. Nggak bisa lah Indonesia, satu-satunya bangsa yang 70 tahun masih ngesot ini cuma Indonesia. Satu-satunya bangsa yang punya segala macam ada di dalamnya, sumber dayanya ada semua. 70 tahun masih ngesot, ini cuma Indonesia. Ya, ngeri ya, ngeri saudara. Mau jadi apa coba? Kalau sudah begitu, nggak bisa, ya. Ngeri, ya. Nah ini bener nih, ini yang bagus komentarnya nih ya. Pendeta Gilo siap-siap kasih makan karyawan Holy Wing. Wah ini adalah hal yang mustahil. Ya, lebih mudah pendeta Gilo ngehe sama jemaatnya daripada pendeta Gilo kasih makan karyawan Holy Wing yang 3.000 itu. Ini hal yang mustahil, saudara. Nah, kalau Damaris bisa ya. Ini Anda sumbangannya tanggung-tanggung kok. Itu kita kemarin ada sisa 470 juta.
Yang 170 juta itu uangnya tenda, yang 300, jadi saldonya Damaris tinggal 300 juta. Ya, Anda harus makanya nabur yang banyak. Jangan kasih ke gereja lagi percuma. Anda kasih duit, Anda kasih ke gereja. Ya, coba Anda amatin ya. Coba Anda praktek ya selama 1 tahun. Ya, jangan kolektor ke gereja, kasihkan ke Damaris, saudara. Anda praktek. Lihat perkataan saya. Selama 1 tahun, Anda jangan ngasih ke gereja, ke gedung gereja. Anda biasanya kasih ke gedung mana? Kalau gerejamu kecil, jemaatnya cuma 20, ya kasihan, nanti pendetanya enggak makan ya. Tapi kalau jemaatnya itu sudah di atas 500, ya, Anda selama 1 tahun, jangan kasih kolektor ke gedung gereja, kasih ke Damaris. Coba lihat, Anda akan diberkati mana. Anda tes dong. Tes. Serius ya. Karena Damaris tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening pengurus atau saya. Semua itu dibagikan lagi untuk marturia diakonia. Ya, masuk ke Damar Kasih ya. Coba Anda tes. 1 tahun Anda nggak usah kasih ke gedung gereja. Ya kalau jemaatnya 20 ya kasihan, jangan. Pendetanya nanti mau makan apa. Tapi kalau jemaatnya sudah di atas 500 saya bilang ya. Kalau di atas 100 selang-seling. Kalau di bawah 100 Anda masih ke gereja, kasih ke gereja, enggak apa-apa, kasihan pendetanya. Tapi kalau sudah di atas 100 Anda selang-seling. Kalau di atas 500 jangan kasih ke gereja, kasih ke Damaris. Ya, artinya kan pendetanya kan sudah cukup makan sama full timernya, biaya operasional gereja sudah ketutup. Anda sekarang kasih ke Damaris sebab Anda hanya memperkaya pendetamu. Anda tidak akan diberkati. Saya jamin Anda tidak akan diberkati, Anda ngasih ke gereja. Coba Anda ke Damaris, oh berkatnya beda saudara. Ya, berkatnya beda. Dan Anda akan merasakan sukacita yang luar biasa. Dan keuangannya terbuka loh kita loh. Gerejamu keuangannya nggak terbuka. Nah, di sini keuangannya terbuka belak-belakan, transparan begitu rupa saudara. Ya, apalagi kalau yang di Hagias Internasional kita auditnya pemerintah langsung yang audit. Karena ANBI kan. Audit pemerintah langsung, karena kan motong pajaknya. Anda kalau masuk ke Hagios Internasional, transfernya yang tinggal di Eropa ya, itu motong pajak itu langsung saudara. Langsung motong pajak gitu ya. Serem saudara. Ya kan? Coba. Jangan kan cuma 3.000 kali Holy Wings ini ya. Tapi memang kasihan saudara. Anda pikir ya, bagaimana Indonesia mau maju, setiap kali mau maju ada gangguan kayak gini nih. Ribut agama, setiap kali ada maju gangguan agama. Makanya, ya terus Anda mau percaya Tony Daud. Tony Daud ada bikin jasa apa sama Indonesia? Gilbert ada bikin jasa apa Indonesia? Rombongan Nabi ke-26 ini sudah bikin Pancasila. Kita mengkoordinasi kampanye Pancasila. Berkat suara-suara yang diserukan di tempat ini, saudara sudah nggak ada lagi rahasia warung saat puasa. Suara-suara tua mulai dikritik habis-habisan. Mulai banyak orang yang berdiri teriak masalah tua. Tahun ini hampir kita nggak dengar ada gereja ditutup. Ya kan? Berkat suara-suara dari sini, saudara. Bahkan KC hukumannya 10 tahun jadi 6 tahun. Karena ada suara-suara dari sini, suara internasional. GKI Yasmin, sampai itu Bima Arya kejang-kejang gitu kan. Biarkan dunia internasional mendengar. Inilah yang terjadi di Indonesia. Kita bertoleransi. Taimu itu bertoleransi. Gundul peang, gundul mungehe. Jadi Anda lebih percaya Gilbert sama Tony Daud atau percaya sama Nabi ke-26? Ya. Kita dengan konsisten loh. Ya, pelayanan marturia kita nggak main-main ya. 3 desa kita masuk ya. Anda jangan percaya sama wartawan botrek itu wartawan botrek itu lagi mau minta uang, cuman kita nggak kasih saudara. Karena mereka kan kere. Duitnya kan cuma dari YouTube aja, jadi wartawan gagal, maka jadi YouTubers. Jadi YouTuber duitnya kalah sama duitnya kita di sini. Dia ngiler-ngiler juga. Yang pinter itu Pavel. Dia konsisten terus, dia gunakan YouTube-nya benar-benar untuk penginjilan. Dan dia terbuka dalam keuangan. Nah, itu boleh. Dan masih berjuang bersama dengan kita. Ya. Lalu, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah si Muhammad ini adalah penista agama, saudara?
seharusnya hakimnya harusnya dianggap penista agama. Pak Hakim, compong edan gue. Masa Muhammad dikebiri? Gitu kan? Masa Muhammad dikebiri? Yang benar aja loh. Mana boleh Muhammad dikebiri? Ah ini loh, Muhammad dikebiri. Muhammad dikebiri itu. Susah. Ya. Susah. Muhammad dikebiri. Nah, kita balik lagi. Lalu bagaimana seharusnya, saudara? Seharusnya bagaimana? Yaitu tadi, kalau memang ada manajemen yang dianggap salah, manajemennya saja, ya, ownernya didenda. Didenda dong, misalnya apa? Kamu harus bikin masjid 1. Itu udah bikin kapok kok. Tapi kalau ditutup 3.000 karyawan ini, konyol saudara, mau kerja apa? Kalau owner itu didenda, misalnya nih 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kalian bisa kasih makan jemaatmu kan? Umatmu kan? Ya kalau 1 miliar ya jangan, ya goblok. Kalau 1 miliar cuma gara-gara Muhammad. Jangan, orangnya di penjara, perusahaannya didenda. Gitu yang benar. Iya dong, sanksi administratif dong. Orangnya yang bikin promosinya, karyawannya itu di penjara. Kalau memang mau dasarnya dalam penistaan agama, tapi bukannya terus dibubarkan, terus 3.000 orang jadi pengangguran semua. Ya. Enggak ada. Ini ada yang ngomong nih Logan ya, salah nih kamu ya. Apakah saya ini sama Daud dan Gilbert? Oh enggak ya. Saya disuruh oleh Tuhan Yesus untuk membongkar kebusukan dan dustanya mereka. Kecuali Anda disuruh Tuhan Yesus buat negur saya disuruh oleh Tuhan Yesus langsung, saudara. Tuhan Yesus langsung datang kepada saya. Buka itu. Dustanya Daud, Tony, sama Gilbert. Saya disuruh oleh Tuhan Yesus ya. Saya ini Nabi ke-26. Saya disuruh Tuhan Yesus untuk membongkar dustanya pendetanya Gilbert sama Daud, Tony. Itu saya sama seperti Yesaya. Saya seperti para nabi yang di perjanjian lama yang membongkar dustanya nabi-nabi palsu itu loh. Ya. Saya sama seperti Tuhan Yesus ya, yang ngomelin orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu loh, yang munafik. Ya, Logan. Luar biasa ya. Ada bilang JPZ pendusta. Kalau kamu bisa berhasil menunjukkan saya pendusta, saya kasih kamu 1 miliar. Ya, kalau kamu bisa menunjukkan saya pendusta. Tapi yang terjadi apa? Nanti kamu akan ngalami kayak karyawan Holy Wing sama 5.000 orang miskin itu. Kamu akan ngalami sendiri ya. Nggak main-main ya. Oh enggak, beneran ini ya. Supaya kamu percaya bahwa saya ini diutus oleh Jibril. Ya, diutus oleh Tuhan. Kalau Jibril versinya kamu kan. Nah, benar ya, laporkan aja kalau saya memang berdosa. Laporkan aja. Ya kan, katanya Tony Daud kan ada undang-undang ITE kan. Ya coba laporkan saja. Heranya si Tony Daud ya. Kenapa Tony Daud nggak berani ngelaporin Somad sama ustadz-ustadz Islam yang menghina kita? Malah dia bersumpah-sumpah mau ngelaporin kita ya. Lihat ya, ini peringatan keras dari saya. Kalau kamu masih melakukannya, ya lihat. Ini pendeta compong nih Tony Daud ini. Ya kan? Pecundang ini Tony Daud. Kenapa kamu tidak berani sama orang Islam, berani sama orang Kristen? Bangsat juga nih Tony Daud ya, beraninya sama orang Kristen. Kamu sama orang Islam, kamu ngompol, kamu kencing-kencing. Ya, nggak punya titik. Ya. Papol hati-hati disantet loh, kan dia dukun santet. Oh. Mana mempan. Tapi santetnya nyampe ke Eropa enggak? Ya, nggak nyampe. Santetnya tuh kejepit di titik anunya di selangkangannya dia. Orang-orang Kristen yang geblek ini kan sekarang very simple. Dia itu waktu di Cikeas melindungi SBY. Dia itu udah pendeta belum? Dia itu udah pendeta katanya, udah pelayanan, masih
bekerja sebagai dukun protek Presiden SBY. Nah itu kan kalau orang waras pikirannya kan nggak bisa menerima itu. Dia udah jadi pendeta kembali dukun lagi, gimana sih? Coba dipikir ya Pak, kita pikir lagi ya. Kalau dia punya kesaktian buat melindungi SBY, kenapa dia nggak punya kesaktian buat membongkar SBY supaya masuk penjara? Ya kan? Ya. Nah, tapi logik aja. Kan? Ya logik kan aja urusan si Ahok, urusan si Muhammad. Kenapa dia nggak bisa lindungi Ahok? Dia nggak bersuara. Iya, kenapa si Tony Daud nggak bisa lindungi Ahok? Kan bangsa juga si Tony Daud ini kan, ngapusi kan? Iya, saudara seiman nggak dibelain, malah si koruptor Islam ini malah dibelain. Padahal si SBY ini kan yang membangkitkan FPI ini buat nguyang-nguyang orang Kristen kan? Kan goblok bener si Tony Daud ini kan, otaknya nggak dipakai kan? Makanya munafik kita itu dukun palsu dah, dukun udah pernah gila setahun, memang dari dulu udah gila. Iya, memang sakit itu, memang pembohong itu Pak. Ya pertanyaan kan simpel sekali, memang Tony Daud nggak bisa lindungi Ahok. Tidak disuruh sama Tuhan kan, goblok, nggak mungkin kan. Berarti disuruh sama Tuhan buat lindungi SBY. Kalau saya kok nggak percaya kok Tuhan lebih melindungi koruptor daripada melindungi Ahok. Ya kan? Nah, jadi memang menurut saya itu memang ada banyak sekali yang janggal dari ceritanya Tony Daud itu. Karena nggak ada buktinya, semua yang dia ngomong itu nggak ada buktinya. Wah, anak buah saya itu orang-orang akbil semua itu anak dulu murid-murid saya. Saya nyuruh saya laporin, nanti saya tangkap semua itu orang-orang yang menghina orang-orang Kristen yang YouTubers. Kenapa nggak disuruh nangkap Edi Prayitno? Kenapa nggak disuruh nangkap Julius itu loh, si Tony Daud ini? Bangsa juga si Tony Daud ini kan. Bangsa juga si Tony Daud ini. Kenapa nangkepnya YouTubers Kristen? Kenapa nggak nangkepin YouTubers Islam? Kan bangsa juga, pecundang juga si Tony Daud ini kan. Nggak punya nyali dia. Nah, ya, artinya dia memang bukan suruhan Tuhan. Beda kalau saya disuruh Tuhan buat hantam khilafah di Indonesia, sekalipun wapres lawannya. Wapres saya kan, itu kan saya dicari sama wapres kan. Tetapi bersamaan dengan itu saya dapat perintah yang sama. Ya, gereja hedonisme bongkar. Jadi saya bukan cuma benih sama orang Kristen saja, orang Islam pun saya lawan. Wah, beraninya dari luar. Nah, kan kemarin sudah saya tunjukkan foto saya datangnya ustadz Islam, saya baptis satu-satu itu. Ya, nah, tapi memang begitu saya ada di luar negeri, gerak saya jadi lebih efektif. Ya kan? Koordinasi kita cepat sekali, langsung jadi semua. Kita sekarang bisa bikin diakonia massal, kita bisa bikin marturia massal. Ya kan? Kita bisa koordinasi buku Pancasila dengan luar. Kalau saya nggak di luar negeri, mana bisa bikin buku Pancasila? Ya kan? Bukan saya yang bikin, Pak Tobing, tapi kan kita yang mengkoordinasikan dari YouTube ini kan, yang mengkoordinirnya. Nah itu apa nggak dipikir, ya kan? Nah, tadi saya lihat ada Pak Santi Amar, mana nih Pak Santi Amar nih? Mana nih Pak Santi Amar nih? Ini Pak Santi Amar nih, gimana nih nasib yang mau kita laporkan nih Pak Santi Amar? Oh udah hilang ya, udah keluar ya Pak Santi Amar ya? Ini Pak Santi Amar saya mau nanya nih kemarin nih, jadinya bagaimana nasibnya? Oke nggak apa-apa ya. Bentar, saya mau kasih ini dulu. Mau kasih share-nya, dia minta link ya, sebentar. Dia minta link, saya kasih link dulu. Link kita selalu sama ya. Link kita selalu sama. Jadi di save aja ya, karena linknya kita selalu sama. Aja ya, karena linknya kita. Ini yang nonton 2,1K, tapi yang ini yang nge-like kok cuma 700 ini. Wah, nanti saya jadikan kodok di dalam celana dalam nanti loh. Yang belum nge-like, tolong di-like dulu. Yang nonton 2,2K, yang nge-like cuma 700, kurang asem. Aduh. Nah itu ya linknya sudah saya kasih itu ya.
Ini sudah saya kasih, ya kan? Nah ini ada yang tanya nih, Pak Paul mau nanya kenapa ada wakil dari Katolik yang merasa tersinggung orang goblok. Ya, Maria kan nama umum, ya, makanya orang Katolik yang tersinggung ini orang goblok. Ya, pertanyaan saya sama orang Katolik ini ya, kenapa kamu ketika Muhammad bilang saya pengen ngawinin Maria, kamu nggak tersinggung? Nah, ini kan sombong ini orang goblok juga nih kan. Muhammad kan bilang dalam hadis kalau dia tuh pengen menikahi Maria kan, Maria ibu Yesus kan. Nah, ini kan penistaan kan. Memang ini Muhammad ini nafsunya tidak terkendali ya. Orang sudah mati saja masih mau diehe sama dia. Ya kan? Berarti yang 2,2 yang nonton yang like 700. Benar juga ya. Berarti yang sisanya orang muslim semua yang nonton ya. Dengar ceramahnya saya. Ya bolehlah, nggak apa-apa lah. Ini 2,2 yang like cuma 700 kan kurang ajar ini. Nah ini, kenapa ada cap halal di produk negara? Salah ya. Itu kemarin saya ada ngecek katanya Indonesia mau impor babi dari Rusia. Nanti di babinya itu dicap halal ya. Halal lantayiban. Halal lantayiban. Bismillah, biskota, bisdamri. Ya, ini tadi ya Logan ya, ini bagusnya Logan. Setuju ya. Masa alasannya ada jatuh mau cari duit? Iya, ya. Apa saja mau bikin ruwet bohong ya. Karena memang mau cari duit, ya. Nah, ini juga sama nih ya. Oh iya ya, Saudara. Itu di daerah Somalia, ya lonte-lonte itu nanti ditato pakai tulisan Arab, Saudara. Lonte-lonte itu vaginanya, bibir labia mayoranya itu ditato ya. Oh, ditato Saudara. Pakai itu ya. Pakai Allah itu pokoknya. Ya kan? Ditato ya. PSK itu juga saya yakin labia mayoranya ditulis halalan tayyiban. Bismillah, biskota, bisdamri. Pasti ada tulisannya begitu. Wah, itu aku yakin ada semua itu. Lonte-lonte yang di puncak itu kan. Itu pasti itu Saudara. Nah, pertanyaan lagi ya Saudara ya. Pertanyaan lagi. Ya. Nampaknya hanya orang Indonesia yang kedereng-dereng pengen ke Arab ya. Hanya orang Indonesia yang kepengin kedereng-dereng itu apa kedereng-kedereng? Ngebet sekali pengen ke Arab, Saudara. Kalau enggak ke Arab saya sakit bisa panas dingin. Sementara orang-orang yang dari sana saja nggak kepengin ke Arab, Saudara. Orang-orang Syria, orang-orang Irak, orang-orang Iran itu nggak kepengin ke Arab. Pengennya ke Belanda, pengennya ke Jerman, pengennya ke Swedia. Pengennya kemana? Ke Australia, ke Amerika. Aneh ya. Nah itu loh, ketololan itu yang saya nggak ngerti dari kalian orang Indonesia, mengapa dipelihara? Akibatnya ya ini karya 3.000 karyawan Holywing ini, ya. Itulah akibat itu, ketololannya itu, ya. Ya terima kasih Pak Supriyadi, ya. Mana tadi Pak Supriyadi? Ya, nggak salah ya bersyahadat sama Nabi ke-26. Ya. La ilaha Yesus. Ya, Joseph Paul Sang, Rasul Yesus, ya. Itu ya. La ilaha Yesus. Joseph Paul Sang, Rasul Yesus, ya. Ini benar Ludi. Katolik sejati itu nggak mudah tersinggung. Yang tersinggung itu pasti Katolik jadi-jadian, benar, Saudara. Benar, ya. Yang tersinggung itu pasti Katolik jadi-jadian. Kalau Katolik sejati itu nggak tersinggungan. Setuju ya. Karena mereka nggak ngurusin begitu-begituan. Orang-orang Katolik itu jarang sekali ngurusin yang beginian. Urusannya selalu apa? Diakonia, tembakau murah, ya kan, bagi-bagi beras. Orang Katolik itu yang sejati itu urusannya cuma gitu. Ya bikin klinik, bikin apa. Loh yang kita lakukan ini saya terinspirasi dari orang Katolik loh Saudara. Apa yang kami lakukan di Damaris, ya, karena terinspirasi dari gereja Katolik. Gereja Katolik yang benar loh ya. Oh yang sekarang banyak yang jadi banyak gereja yang bukan apa, banyak jemaat Katolik yang jadi-jadian, yang cuman gara-gara keren-kerenan sok keren aja masuk Katolik. Tapi
ya iman Katolik yang benar itu ekspresinya adalah diakonia marturia yang kita lakukan ya dengan Damaris ini, itu kita copy paste dari apa yang dilakukan oleh misionari-misionari Katolik zamannya Romo Van Lith, saudara. Saya itu begitu terobsesi sekali ya dengan namanya Romo Van Lith ini. Bagaimana berdiakonia tanpa harus mengkristenkan mereka. Ya, biar mereka datang ketemu Yesus sendiri melalui diakonia kita. Bukan kita bujuk-bujukin, ngapus-ngapusin, saudara. Makanya saya melarang Anda menggunakan atribut. Ya, tapi waktu kita bermarturia loh, kita memang bermarturia. Nah, marturia kita kontekstual. Oh, kita terang-terangan membawa nama Yesus. Kayak kemarin yang di Kudus sama yang di Baduy sama yang di Malang. Ya jangan salahkan, itu memang marturia. Ya. Kalau yang Damaris itu benar-benar bagaimana kita berbagi tanpa kita peduli, tanpa kita urusin agamanya apa. Ya. Itu beneran ya, termasuk yang kita tolong ini imigran-imigran yang dari Afghanistan ini kan orang-orang Islam semua. Yang mau kita bikinkan ini kan partisi ruangan supaya mereka punya privacy, ya kan? Nah ini benar ini ya, ini Villager ini benar nih. Teman-teman Katolik saya nggak ada yang merasa tersinggung, heran. Nah iya, saya juga heran. Kalau ada orang Katolik ngurusin beginian ini, mungkin tololnya minta ampun itu ya. Karena yang setahu saya gereja Katolik itu sibuk sekali dengan yang namanya diakonia. Ya, termasuk yang di Eropa. Mereka sibuk, mereka selalu punya pelayanan-pelayanan charity ya. Dan mereka sibuk dengan pelayanan diakonia. Kalau di Indonesia tiba-tiba sibuk dengan hal begini, ini aneh. Ya. Nah ini ada tanya lagi bagus-bagus. Ini bagus-bagus ini komentar-komentarnya nih ya. Ini nampak yang masuk ini bermutu-bermutu nih. Ini ada yang tanya nih. Umat muslim yang bermigrasi ke Eropa nasibnya kok banyak yang miris ya? Oh enggak ya. Enggak satu ya. Banyak orang Islam ya yang dari Afghanistan. Mereka dulu kere ya. Kasihan sekali. Saya kenal beberapa dari mereka, beberapa saya baptis. Tapi ada yang masih tetap Islam. Ya mereka dia tetap lebih enak hidupnya. Bayangin saudara, mereka tiap bulan dapat tunjangan ya 1.800 euro. Kalau mereka berempat ya, 4 orang, mereka dapat 1.500 euro saudara. Mereka dapat 1.500 euro per bulan. Bagaimana memiris? Lalu ya, mungkin mereka sudah kasep. Orang-orang dari Irak, dari Syria, dari Afghanistan, kalau masuk ke Eropa, mereka pasti belajar nulis ABC lagi. Karena mereka nggak bisa belajar ABC. Makanya bersyukurlah Indonesia kalian menjadi kolonisasi dari Belanda. Diajari ABC, kalian semua bisa ABC semua. Ya kan? Anda yang kalau Anda tahu orang-orang Syria, orang-orang Iran, orang-orang Irak, ini nggak bisa baca ABC. Orang Somalia, Eritrea, nggak bisa bahasa ABC, saudara. Nggak ngerti mereka. Wah, benar-benar primitif sekali mereka diajari ABC lagi. Diajari baca A, B, C, D, E, F, G. Itu A1 ya, bahasa Jerman, bahasa Belanda sama saja A1. Diajari baca ABC lagi, saudara. Kadang-kadang ada yang benar-benar nulisnya saja nggak bisa. Sama sekali nggak bisa nulis ABC. Parah sekali. Nah, lalu udah kaset kan, yang sudah umur 50-an ke atas kan sudah kaset. Ya sudah, anak-anaknya akhirnya di sekolah gratis, saudara. Begitu anak-anaknya sudah selesai kuliah, mereka bisa ngejar, bisa biayain orang tua. Yang sedikit yang bisa saya bener ya, ini lagi itu ya, Ibu Monique Rakers lagi membahas itu ya. Israel kan masuk final U20 kan, semifinal ya U20. Nah, terus ya itu gimana tuh Indonesia tuh ya? Haram. Itu bisa mati semua ya. Itu kayak dulu kan ada atlet Israel tahun berapa itu yang Black Sabbath itu kan. Yang ditembak pesawatnya itu kan. Ya kan, Black Sabbath itu atlet Israel itu yang mati semua itu kan. Karena teroris itu kan dibom pesawatnya. Ditembak apa dibom itu. Wah, hati-hati aja jangan begitu, bikin malu lagi tuh. Nah, ini sebelum masuk ke Paswara nih ya. Sebelum masuk Paswara nih, ada pekerjaan halal. Sabdanya, tinggalkan kerjaan yang haram
Rasulullah bersabda, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Tumor kali. HR Ibnu Hibban ya 11 pasal 11 ayat 315. Penyanyi, wah haram itu ya. Artinya Muhammad itu benci sekali sama orang nyanyi ya. Muhammad itu benci sekali sama alat musik itu ya. Kenapa? Dia iblis. Yang benci alat musik itu iblis ya. Iblis itu kalau ada musik yang indah, itu dirusak sampai tidak bisa didengar lagi atau dibenci, dibunuh orang yang main musik itu dibunuh. Ya, pelawak nggak boleh bahagia ya. Orang yang lawak-lawak itu dibunuh semua komedian. Modeling, pramugari nggak boleh itu saudara. Pramugarinya maunya laki-laki semua. Pegawai bank, wah pegawai bank nggak boleh saudara, haram. Pemain musik, pembuat alat musik, karyawan pabrik rokok, penjual rokok, penjual alat musik. Nah ini tadi ya pegawai bank ada yang sampai keluar ya sampai kere juga ya. Yang tadi saya ceritakan kerja di miras. Nah ini jadi pegawai bank saudara. Wah ini mah nggak usah dibantu ya orang begini nih. Penjual rambut palsu, penjual majalah porno, penjual CD kaset musik, jual barang palsu bajakan, jual asuransi nggak boleh saudara. Wah ini ibu bendahara kita ini haram jada nih. Ibu ketua kita ini malah jadi koordinator asuransi nih. Ya, jual pakaian yang buka aurat tuh, jual pakaian yang membuka aurat. Semua pakaian kalau nggak bisa buka auratnya gimana caranya coba? Saya punya celana jeans saja ada sletingnya buat buka aurat. Ah nggak tahu lah, terjemahin sendiri dah. Leasing nggak boleh. MLM ini apa? Making love dalam semalam nggak tahu dah. Debt collector, tempat diskotik. Tapi ngerampok boleh ya? Di sini nggak ada tulisan rampok ya. Coba lihat nih. Wah, ini memang nggak konsisten nih. Ya. Ya. Guru filsafat, pengamen peramal, debus, tukang sulap, menjadi waria, boneka patung, pelukis makhluk, tukang membuat tato, penjual narkoba, telegram, penjual kamer nggak boleh. Padahal Muhammad nanti di surga jualannya kamer ya. Muhammad itu kan, nah itu tadi ya, kamer merek Muhammad. Saya pengen cita-citanya bikin itu ya, pabrik whisky, tak kasih nama Muhammad gitu ya. Itu pasti nanti di Arab laku itu. Rampok ini loh. Nggak masuk dalam haram ya saudara. Karena apa? Karena Muhammad profesinya perampok. Ya. Muhammad itu profesinya perampok ya. Begitu si tante girang itu mati, istrinya itu, Muhammad kan bangkrut. Maka dia kerjanya ngerampok, saudara. Memang profesinya seumur hidupnya Muhammad itu ngerampok. Sisa hidupnya Muhammad setelah istrinya itu mati itu ya. Setelah jadi nabi, Muhammad itu jadi perampok. Setelah jadi nabi, sebelum istrinya itu kan agamanya Kristen. Nggak boleh Muhammad ngerampok. Nggak boleh Muhammad punya istri 2. Nggak boleh, saudara. Begitu istrinya mati, Muhammad mulai punya istri banyak. Mulai ngerampok. Mulai yang mungkin macam-macam itu loh. Ya. Aduh, serem ya. Jadi merampok boleh ya dalam Islam itu ya. Merampok boleh. Terus sancipa boleh ya. Sancipa boleh ya. Aduh. Di awal tadi mungkin Bung Beta nggak masuk ya. Saya tadi di awal bilang ya. Anda ya yang bergereja, yang jemaatnya sudah di atas 500 gerejamu, jangan pernah kasih uangmu ke gereja lagi. Coba kasih ke Damaris. Coba dihitung aja setahun. Bagaimana Tuhan memberkati, bandingkan bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Beda. Saya bisa bilang tadi di awal ya. Karena di Damaris itu dari Anda ya untuk Tuhan dan itu dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dikembalikan kepada Tuhannya itu melalui orang miskin. Kalau kepada pendeta, Anda paling cuma dikasih apa? Haleluya, haleluya aja. Tuhan memberkati dari para pendeta. Tapi kalau Anda kasihkan ke orang miskin melalui Damaris, doa-doa mereka itu kan memberkati Anda semua. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu loh, saya tadi itulah Pak. Itulah Pak, masyarakat Kristen sendiri harus terbuka wawasannya. Jangan mau dibodohin pendeta. Jangan mau dibodohin. Pendeta. Kita layak merawat pendeta, tapi bukan memperkaya pendeta. Nggak boleh ada satu pendeta yang mau siap melayani Tuhan, tapi motivasinya memperkaya diri. Nggak boleh. Itu terbalik dengan apa yang Tuhan ajarkan. Betul. Sementara orang kaya saja, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin masuk kerajaan surga, jual hartamu ikut aku. Jual bagikan ke orang miskin.
Ini malah memperkaya diri, gayanya udah kayak Tuhan langsung, jemaatnya dibegoin terus dengan haleluya. Nggak boleh. Kadang-kadang nggak ngerti, itu makanya karena ada framing saya bilang ya bolak-balik ya, orang-orang seperti Gilbert, Tony Daud ini yang memberikan kontribusi ketololan juga, ya, sehingga ketika orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukannya tambah pinter, jadi ya nggak beda tololnya. Iya, dan ini juga yang saya bisa lihat karena si Gilbert ini model pelayanannya ini membuat Indonesia terpuruk, Pak. Karena apa? Firman yang Tuhan ajarkan itu tidak menyebar, tidak keluar untuk menggapai jiwa-jiwa. Bukan untuk beragama, tapi untuk berperilaku seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Nggak perlu jadi agama Kristen, nggak perlu. Tapi bisa berperilaku adil. Ya, masa ada pendeta kaya, kiri kanannya radius 1 kilometer keliling, miskinnya banyak. Artinya kan pendusta dia ini. Iya, ada yang salah. Nggak usah yang radius sekelilingnya yang bukan pengikut Tuhan Yesus. Ya, yang pengikut jemaatnya sendiri, pengikut Tuhan Yesus pasti banyak yang miskin. Yang motivasinya, wah gue ikut Gilbert biar bisa kaya. Akhirnya kan bukan itu yang Tuhan mau. Salah. Ini pembodohan nih.